Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang definisi daripada harga mutlak. Sebelum itu, kita perhatikan cerita ini. Vina berada di ruang laboratorium sebuah rumah sakit. Hari ini hasil swab COVID-19 yang dilakukan minggu kemarin keluar. Sambil menunggu dia menerima hasil swabnya, Vina terlihat gelisah. Dari posisi duduk, dia maju 5 langkah menuju resepsionis. Karena belum dipanggil, akhirnya Vina mundur kembali dengan 8 langkah dan berdiri diam sambil termangu gelisah. Nah, sekarang menurut kalian, berapa besar pergerakan Vina? Berapa langkah daripada Vina? Berapa? Ditahan dulu jawabannya. Kita akan lihat bagaimana pergerakan Vina melalui dari diagram garis bilangan ini. Dari garis bilangan ini kita tahu bahwa posisi Vina yang pertama kali adalah di 0. Kemudian dia maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Vina mundur sebesar atau sebanyak 8 langkah dari posisi 5 di sini ya. Dia mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, menurut kalian berapa besar atau berapa banyak langkah yang Vina tempuh dalam pergerakan ini? Siapa yang menjawab min 3? Atau siapa yang menjawab 13? Kita lihat. Yang ditanyakan adalah berapa banyak langkah yang Vina tempuh dalam pergerakan ini. Pertama, Vina maju 5 langkah. Kemudian dia mundur 8 langkah. Mundur biasanya disimbolkan dalam bentuk dia karena berbeda pergerakan, yang maju itu positif, maka mundur menjadi negatif. Negatif 8. Nah, karena Vina yang ditanyakan dalam pergerakan ini adalah berapa banyak langkah, maka di sini kita menggunakan yang namanya simbol daripada harga mutlak, di mana ketika yang ditanyakan adalah jarak, maka dia tidak melihat antara negatif dan positif. Maka di sini berapa jarak atau berapa banyak langkah yang Vina tempuh? Berarti 5 plus 8 sama dengan 13. Dari mana ini berasal? Kenapa di sini min 8 ini menjadi 8? Kita uraikan pada kasus ini menjadi kita akan mengenal apa itu harga mutlak. Notasi harga mutlak yang Bu Ain tuliskan tadi adalah bentuknya seperti itu. Seperti kayak pagar. Nah, bentuknya seperti pagar seperti ini. Ini adalah harga mutlak, simbol daripada notasi harga mutlak. Harga mutlak sendiri, jika harga mutlak 5, seperti yang kita katakan tadi, seperti jarak 5, maka jaraknya atau langkah 5 berarti ada 5 langkah. Kalau langkah dia mundur, min 5, maka berapa jarak yang ditempuh atau berapa langkah yang ditempuh? Dari posisi 5, kemudian dia mundur 5 langkah. Berapa langkah yang dia tempuh? Tetap 5 bukan? Dia tetap 5. Maka di sini kita ketahui bahwa apakah
dari sini kita bisa melihat bahwa pada harga mutlak nilainya tidak mengenal yang namanya negatif. Maka di sini jika harga mutlak X di sini bernilai X, artinya X ini positif, maka harga mutlak hasilnya atau nilainya adalah tetap. Sedangkan jika dia ini berupa negatif, artinya X-nya lebih kecil dari 0, maka dia menjadi seperti ini. Min 5, kemudian diminkan lagi menjadi, min ketemu min jadinya plus ya, sama dengan 5. Nah, inilah kita mengenal yang namanya definisi daripada harga mutlak. Maka di sini kita tahu bahwa jika X-nya lebih besar dari 0, X-nya lebih besar dari 0, maka dia bernilai X. Jika X-nya kurang dari 0, maka dia bernilai min X. Kita akan coba kembali untuk memahami daripada nilai daripada harga mutlak. Coba, berapa hasil dari harga mutlak 8 ditambah harga mutlak min 4 dikurangkan dengan harga mutlak min 3? Kalian hitung? Oke, kita lihat. Jawabannya adalah 9. Sama tidak? Coba kita lihat dari mana angka 9 itu. Harga mutlak 8 sama dengan 8. Harga mutlak min 4 adalah 4. Harga mutlak min 3 adalah 3. Maka dari itu kita masukkan harga mutlak 8 di sini kita ganti dengan 8. Harga mutlak min 4 di sini kita ganti 4. Operasi di sini min, di sini tetap min, plus tetap plus ya, 3. Maka 8 ditambah 4 adalah 12 ya. 12 dikurangkan 3 sama dengan 9. Mudah bukan? Kita pahamkan sekali lagi. Untuk X sama dengan min 2. X-nya sama dengan min 2. Di SMP, kalian sudah belajar tentang fungsi. Jika diketahui X sama dengan min 2 dan ditanya tentang seperti ini, berapa hasil harga mutlak 6X? Ini 6X ya, ini baru perkalian. Harga mutlak min 9X, min harga mutlak min 3X yang dikuadratkan. Berapakah nilainya? Oke, sudah kalian dapat nilainya? Jawabannya adalah 180. Dari mana 180 ini berasal? Coba kita lihat langkahnya. Kita tahu bahwa dalam menggunakan, karena diketahui di sana X-nya sama dengan min 2, maka kita ganti dulu masing-masing daripada nilai X-nya dengan min 2. Jadi X-nya kita ganti dengan min 2. Karena X-nya kita ganti min 2, maka dia menjadi min 12. Baru kita harga mutlakkan. Harga mutlak min 12 adalah 12. Selanjutnya, untuk harga mutlak min 9X, langkahnya sama. Berarti kita mencari nilai X-nya di sini, kita mengganti nilai X-nya menjadi min 2. Maka min 9 kali min 2 adalah, betul, 18 ya di sini. Maka harga mutlak 18 adalah 18. Berikutnya adalah min 3X di sini. Langkahnya masih sama, kita ganti nilai X-nya menjadi min 2, kemudian kita kalikan sehingga hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan angka-angka ini, tinggal dong kita ganti semuanya dari yang kita dapatkan tadi. Harga mutlak 6X
sama dengan 12. Harga mutlak min 9X adalah 18. Harga mutlak min 3X yang dikuadratkan adalah 36. Dan ingat, di SD sudah belajar tentang operasi penjumlahan ya. Mana dulu yang harus dikerjakan? Betul, perkalian dulu yang harus kalian kerjakan, baru dikurangkan dengan 36, sehingga hasilnya adalah 180. Oke, pada kasus berikutnya, coba kalian baca kasusnya. Berapakah jawaban yang kalian dapatkan? Kita lihat, apakah sama jawabannya? Jawabannya 42. Samakah? Keren. Oke, kita lihat penguraiannya dari mana 42 itu berasal. Ingat bahwa dia berjalan ke arah kiri sepanjang sumbu X. Jika dia berjalan ke arah kiri sepanjang sumbu X, artinya apa? Artinya berarti dia posisinya ke arah kiri sini ya. Berarti dia negatif 15. Baru setelah itu dia kemudian berbalik. Karena berbalik berarti kebalikannya. Berarti dia menjadi positif di sini adalah, tapi tetap dalam rangka karena yang ditanya adalah jaraknya, jarak total yang ditempuh, kita menggunakan harga mutlak. Kemudian ditambah karena dia berjalan lagi sepanjang arah kanan, ke arah kanan ya, kalau ke arah kanan berarti yang sumbu X positif, dia 10. Kemudian karena dia berbalik, dia menjadi min 5 di sini, tapi tetap menggunakan harga mutlak semuanya. Karena dia yang kita bicarakan adalah tentang jarak. Harga mutlak min 15. Berapa? 15. Kemudian harga mutlak 12, 12. Dan harga mutlak 10 adalah 10. Harga mutlak min 5 di sini adalah 5. Sehingga kalau kita jumlahkan di sini adalah sama dengan 42. Nah, coba di sini. Perhatikan, harga mutlak 15 dikurangkan dengan dikurangkan dengan 4 di sini. Jika kita membuat kebalikannya, apakah nilainya sama? Kita buat nilai, berapakah nilai harga mutlak dari 4 min 15? Berapakah nilainya? Apakah sama? Kita cek. Nah, hasilnya adalah sama. Jadi, kalau ada harga mutlak 15 dikurangkan 4 dengan harga mutlak 4 dikurangkan dengan 15, dia memiliki nilai harga mutlak yang sama. Maka dari sini kita bisa membuat kesimpulan dari beberapa sifat daripada harga mutlak. Sifatnya apa? Yang pertama, bahwa tadi dikatakan bahwa harga mutlak itu selalu bernilai positif. Maka di sini disebutkan bahwa nilai harga mutlak X lebih besar sama dengan 0. Ini berarti dia selalu positif. Dan ingat, harga mutlak X sama dengan harga mutlak min X. Seperti contoh tadi bahwa harga mutlak 5 sama dengan 5. Harga mutlak min 5 juga sama dengan 5. Maka nilainya sama. Dan jika dibolak-balik nilai Y dengan X di sini, nilai harga mutlaknya sama seperti kasus sebelumnya, yaitu harga mutlak 4 dikurangkan 15 memiliki nilai yang sama dengan harga mutlak 15 dikurangkan dengan 4. Dan yang ini harga mutlak X, kalau kita buat misalkan harga mutlak 6 memiliki nilai yang sama dengan akar dari 6 kuadrat. Nilainya sama ya. Dan harga mutlak X yang dikuadratkan seperti harga mutlak X kali harga mutlak X,
itu memiliki nilai yang sama dengan X kali X, sehingga bisa dituliskan harga mutlak X kuadrat itu sama nilainya dengan X kuadrat. Nah, ingat bahwa sukses itu tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Maka, selamat belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum.